Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri manusia akhir zaman. Disebutkan dalam kitab sahih dari hadis As-Suhri dari Sa'id dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam diisyaratkan aku melihat Musa, seorang yang berkulit sawo matang, berbadang tinggi dan rambutnya keriting bagaikan orang Syainua, dan aku melihat Isa sebagai seorang yang berdada bidang, posturnya tegak atau kekar, kulitnya merah agak keputih-putihan, sedangkan rambutnya ikal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari hadis Mujahid dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Musa, Isa dan Ibrahim. Adapun Isa ia berkulit merah, ikal dan berdada lebar. Adapun Musa ia berkulit coklat, jangkung dan berambut lurus. Ia seperti lelaki dari Zut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Musa bin Utbah dari Nafi dari Ibnu Umar. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Al-Masih Dajjal di tengah-tengah kerumunan orang, lalu beliau bersabda, sungguh Allah tidak buta. Ketahuilah, Al-Masih Dajjal mata sebelah kanannya buta, matanya seperti anggur yang menonjol. Dalam mimpi Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadaku di dekat Ka'bah seorang berkulit coklat seperti warna kulit coklat paling indah yang pernah dilihat pada kaum lelaki. Rambut telinganya menyentuh kedua pundaknya, rambutnya meneteskan air. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang sambil bertawaf mengelilingi Baitullah. Aku kemudian bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, dia Al-Masih putra Maryam. Aku melihat seorang lainnya, bagian belakang rambutnya sangat ikal, matanya buta sebelah, ia sangat mirip seperti Ibnu Qathan. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak seorang sambil bertawaf mengelilingi Baitullah. Kemudian bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, Al-Masih Dajjal. Hadis ini juga diriwayatkan Ubaidullah dari Nafi. Selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad Al-Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari As-Suhri, dari Salim, dari ayahnya. Ia berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut Isa berkulit merah, tapi beliau bersabda, saat aku tidur, aku bermimpi bertawaf di Ka'bah tanpa diduga. Ada seorang berkulit coklat berambut lurus, ia dibopong di antara dua orang. Rambutnya meneteskan atau mengucurkan air. Lalu aku bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, dia Al-Masih putra Maryam. Setelah itu aku menoleh, tanpa diduga ada seorang berkulit merah tinggi berambut ikal. Mata sebelah kanannya buta seperti anggur yang menonjol. Aku bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. As-Suhri berkata, Ibnu Qathan adalah seorang dari Bani Kuzaha.
ia mati pada masa jahiliyah. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Nawas bin Sama'an, Izah lalu turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Mengenakan 2 pakaian bercelup minyak safran, ia meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat. Saat ia menundukkan kepala, air menetes dari rambutnya, dan saat ia mengangkat kepala, air mengucur laksana butiran-butiran permata. Tidaklah seorang kafir mencium bau napasnya, melainkan pasti mati, dan napasnya mencapai sejauh matanya memandang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, inilah riwayat paling masyhur terkait tempat turunnya Isa. Ia turun di atas Menara Putih Timur di Damaskus. Saya membaca dalam sebagian kitab bahwa Isa turun di atas Menara Putih di sebelah timur Masjid Jamil Damaskus. Mungkin inilah riwayat yang terjaga. Dengan demikian, riwayat menyebut Isa turun di atas Menara Putih di timur Damaskus. Lalu perawi mengungkap riwayat ini seperti ia pahami. Di Damaskus sendiri tidak ada menara yang dikenal sebagai Menara Timur, selain menara yang ada di timur Masjid Jami Umawi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, inilah yang lebih tepat, karena Isa turun setelah iqamah sholat dikumandangkan. Lalu imam berkata kepadanya, "Wahai imam kaum muslimin, wahai ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, majulah." Isa berkata, "Kamu yang maju, karena iqamah sholat dikumandangkan untukmu." Riwayat lain menyebutkan, kalian amir satu sama lain dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunan menara ini direnovasi pada masa kami, tepatnya pada tahun 741 Hijriah, dengan batu-batu putih. Dana pembangunan menara ini bersumber dari kaum Nasrani yang membakar menara yang digantikan dengan menara baru. Mungkin ini yang termasuk salah satu mukjizat kenabian yang nyata, karena Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan pembangunan menara putih ini dari dana kaum Nasrani, hingga Isa putra Maryam turun di atasnya, lalu membunuh babi, mematahkan salib, tidak menerima pajak dari mereka. Namun siapa yang masuk Islam, keislamannya diterima, dan jika tidak mau masuk Islam, ia dibunuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seperti itulah Isa menguasai orang-orang kafir di bumi saat itu. Hadis ini menggambarkan apa yang akan dilakukan Isa dan syariat yang ia terapkan kala itu. Karena Isa semata memutuskan perkara sesuai syariat Islam nan suci. Disebutkan dalam sejumlah hadis sebelumnya bahwa Isa turun di Baitul Maqdis. Riwayat lain menyebut di Urdun. Riwayat berbeda menyebut di tenda-tenda kaum muslimin. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat Muslim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Adam dari Abu Hurairah, ia atau Isa pasti turun. Apabila kalian melihatnya, kenalilah dia berperawakan sedang, kulitnya dominan merah keputihan, mengenakan 2 pakaian yang dicelup dengan debu merah, rambutnya seakan meneteskan air meski tidak basah. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, menyeru manusia menuju Islam. Pada masanya Allah membinasakan seluruh umat kecuali Islam. Pada masanya Allah membinasakan Al-Masih Dajjal. Setelah itu rasa aman menyebar di bumi, hingga singa-singa merumput bersama unta, kawanan macan bersama sapi, serigala-serigala bersama kambing, dan anak-anak bermain dengan ular. Isa bertahan selama 40 tahun. Setelah itu ia diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadis di atas dengan mata yang sama. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Isa bertahan di bumi selama 40 tahun. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa ia atau Isa bertahan di bumi selama 7 tahun. Kedua riwayat ini rumit, kecuali jika 7 tahun dalam riwayat Ibnu Umar diartikan sebagai lama. Keberadaannya setelah ia turun ditambah lama keberadaannya di bumi sebelum ia diangkat ke langit yang saat itu berusia 33 tahun menurut pendapat yang masyhur. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, disebutkan dalam kitab Sahih bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul di masa Isa dan Allah membinasakan mereka dalam satu malam berkat doanya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga yang akan disebutkan selanjutnya. Diriwayatkan Isa berhaji selama keberadaannya di bumi setelah ia turun. Muhammad bin Ka'b Al-Qursih berkata, disebutkan dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan bahwa para pemuda penghuni gua menjadi pembela-pembela Isa dan mereka menunaikan haji bersamanya. Al-Qurtubi menyebutkan dalam bab peperangan-peperangan besar di akhir kitab At-Tazkirah karyanya tentang kondisi akhirat, Isa meninggal di Madinah, lalu ia disolati di sana dan dimakamkan di kamar Nabawi. Al-Hafiz Abu Qasim bin Askari menyebut riwayat ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ishaq Tirmizi meriwayatkan hadis ini dalam Al-Jami dari Abdullah bin Salam. Ia menyebutkan dalam kitab keutamaan Sa'id bin Ahsam, At-Tain Nadrih bercerita kepada kami. Abu Qutaibah Muslim bin Qutaibah bercerita kepada kami. Ma'udud Al-Madini bercerita kepada kami. Utsman bin Dahak bercerita kepada kami. Dari Muhammad bin Yusuf, dari Abdullah bin Salam, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, ciri-ciri Muhammad disebutkan dalam kitab Taurat, dan Isa putra Maryam dikubur bersamanya. Abu Ma'udud berkata, di kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tersisa tempat untuk satu makam. Hadis ini hazan qarib. Demikian halnya yang dikatakan Utsman bin Dahk. Namun menurut yang masyhur namanya adalah Dahk bin Utsman al-Madini al-Tujaini. Ia berkata, Tirmizi tidak menyebut hadis ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj pada masa Isa putra Maryam setelah ia membunuh Dajjal. Allah kemudian membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doa Isa terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Al-Quran Al-Nabiyah ayat 96 sampai 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kisah Zulkarnain, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan mereka berkata, wahai Zulkarnain,
Sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayar imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dan Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rob kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang semua rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia atau Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku, maka apabila janji Robku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Robku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 92-99. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Zulkarnain dan pembangunan tembok dari besi dan tembaga di antara dua pegunungan hingga menjadi satu dinding penghalang sudah kami sebutkan dalam kitab tafsir. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku yang menghalangi antara kaum yang berbuat kerusakan di bumi itu dengan manusia. Maka apabila janji Robku sudah datang, yaitu apabila Rob telah menakdirkan dinding tersebut runtuh, ia membuatnya rata dengan tanah, dan janji Robku itu benar, yaitu runtuhnya dinding penghalang ini pasti terjadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, yaitu mereka dengan cepat berjalan dari setiap dataran tinggi. Tidak lama setelah itu sangkakala kematian ditiup, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Nabiyah ayat 96-97. Dalam hadis-hadis terkait munculnya Dajjal dan turunnya Isa, sudah kami sebutkan sebagian tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj dari riwayat Nawas bin Sama'an dan lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang ciri-ciri manusia akhir zaman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.